Di sebuah desa terpencil di Kalimantan, tepatnya di lereng hutan yang oleh warga disebut Sungai Dingin, hiduplah seorang pria paruh baya bernama Pak Harun. Ia dikenal pendiam, rajin, dan sangat penyayang terhadap keluarganya. Setiap hari, sebelum matahari terbit, ia berjalan kaki menuju kebun yang letaknya sekitar 2 km dari rumah. Kebunnya bukan kebun biasa. Terletak di ujung hutan yang belum tersentuh banyak orang, wilayah itu konon memiliki banyak pantangan yang hanya dipahami oleh warga tua desa. Pagi itu, istri Pak Harun sempat menahan langkahnya. "Bang, jangan ke kebun dulu, semalam aku mimpi buruk." "Lihat abang hilang di telan kabut," ucap istrinya lirih. Tapi Pak Harun hanya tersenyum, lalu menepuk pelan bahu istrinya. "Tenanglah, cuma mimpi," katanya. Langit kala itu memang sedikit gelap, seolah belum rela beranjak dari malam. Suara burung pun belum seramai biasanya. Udara dingin menusuk tulang, dan suara angin seperti membawa bisikan samar yang entah datang dari mana. Ia melangkah menyusuri jalan setapak di antara pepohonan tinggi, ditemani suara ranting patah dan sesekali daun kering jatuh. Tapi Pak Harun tidak menyadari satu hal, bahwa sejak keluar dari rumah, tak ada satupun suara ayam, jangkrik, atau burung yang terdengar. Keheningan itu bukan keheningan biasa, itu adalah keheningan yang memeluk, seperti memberi pertanda. Dan dari kejauhan, di antara celah pohon, kabut putih perlahan turun, menyelimuti jalur kebun yang selama ini ia lewati. Pak Harun tak pernah tahu, pagi itu adalah langkah pertamanya menuju dunia yang tak pernah ia kenal. Sebelum memulai kisahnya, pasang earphone-mu, biar horornya terasa lebih nyata. Kalau kamu suka cerita kayak gini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding. Langkah kaki Pak Harun mulai terasa berat. Akar-akar pohon seperti mencuat lebih tinggi dari biasanya, seolah sengaja menghalangi jalannya. Kabut perlahan turun, menutup jalur setapak yang sudah puluhan tahun ia kenal luar kepala. Tapi pagi itu, semuanya terasa asing. "Loh, kok jalurnya bercabang?" "Ya," gumamnya sambil mengerutkan kening. Di depannya, jalan kecil terbagi dua, padahal ia tahu benar, jalur ke kebunnya seharusnya hanya satu. Kanan atau kiri, tak ada penanda. Ia memutuskan mengambil jalur kanan, berharap kabut segera menghilang saat matahari naik. Tapi anehnya, semakin jauh ia melangkah, suara-suara hutan makin lenyap. Tak ada angin, tak ada suara dedaunan, tak ada kehidupan. Sunyi yang menekan dada. Tiba-tiba, dari balik pepohonan, terdengar suara perempuan menyanyi lirih, seperti suara Nina Bobo yang samar dan menyesakan. Pak Harun berhenti. Nafasnya tercekat. Ia menoleh ke belakang, jalan yang tadi ia lewati telah hilang, tertutup kabut tebal yang menggumpal seperti asap. Ia berusaha kembali, tapi setiap langkah malah membuatnya semakin dalam ke hutan. Pepohonan mulai tumbuh aneh, melengkung seperti tubuh membungkuk, batangnya gelap dan lembab, daun-daunnya bergerak meski tak ada angin. Seolah memperhatikannya. Pak Harun mencoba membaca doa-doa pendek, berharap kabut itu memudar. Tapi setiap ayat yang ia ucapkan, kabut justru terasa lebih dingin, lebih hidup, dan untuk pertama kalinya, pria yang selalu tegar itu mulai merasa ia bukan lagi berada di tempat yang sama. Alam ini bukan milik manusia. Pak Harun berdiri terpaku di antara pepohonan yang tak ia kenali. Hatinya berdebar hebat, tapi ia mencoba menguatkan diri. Ia menengadah, berharap melihat celah sinar matahari di balik dahan, namun yang tampak hanyalah langit kelabu, seperti langit senja yang tak pernah selesai. Dari kejauhan, terdengar suara dedaunan terinjak perlahan. Pelan. Lalu berhenti.
Kemudian terdengar lagi. Tapi tak ada sosok yang terlihat. Ia memutuskan melanjutkan langkah, menyusuri jalan yang terasa membawanya semakin jauh ke dalam. Di kejauhan, ia melihat pohon beringin besar, raksasa tua yang berdiri angkuh di tengah hutan. Akar-akarnya menjalar di tanah seperti ular, dan batangnya dipenuhi lilitan kain lusuh warna putih dan merah. Pak Harun mengerutkan dahi. Ia tidak pernah melihat pohon itu sebelumnya, langkahnya melambat. Di bawah pohon beringin itu, ada sesuatu, seperti seseorang duduk membelakanginya. Rambutnya panjang, terurai sampai tanah, bajunya putih kekuningan, compang-camping. Tubuhnya membungkuk, tak bergerak. Seolah menunggu. "Assalamualaikum," ucap Pak Harun, suaranya berat dan ragu. Sosok itu tak menjawab. Tapi tiba-tiba kepalanya bergerak, bukan menoleh, melainkan berputar perlahan 1 putaran penuh. Wajahnya kini menghadap ke belakang tanpa tubuhnya bergerak. Matanya hitam legam. Mulutnya tersenyum lebar, terlalu lebar. Pak Harun mundur 1 langkah. Tapi kakinya terasa berat, seperti tertahan akar pohon yang menjalar diam-diam. Suara perempuan itu terdengar lagi. Tapi kali ini lebih dekat. "Bapak mau kemana?" Sudah terlalu dalam, dan Pak Harun menyadari, ia tidak sedang tersesat di hutan biasa. Pak Harun berbalik, berniat lari menjauh dari pohon beringin itu. Tapi tak ada jalan yang sama seperti sebelumnya. Hutan berubah. Setiap pohon berdiri terlalu rapat, terlalu tinggi, terlalu asing, seperti tembok hidup yang tak mengizinkannya keluar. Napasnya mulai memburu. Keringat dingin membasahi pelipis, meski udara sekitar justru terasa beku. Ia mencoba mengingat langkah-langkah sebelumnya. Tapi tanah yang ia injak ini basah dan berwarna kehitaman, seolah baru saja diguyur hujan darah. Ia menunduk. Ada bekas jejak kaki, namun bukan jejak manusia. Jari-jarinya panjang, cakarnya menancap dalam, dan anehnya, berjalan mundur. Seolah makhluk itu datang dari arah yang ingin ia tuju. Pak Harun menghela napas gemetar. "Ini bukan dunia kita," gumamnya, pelan, hampir tak terdengar. Tiba-tiba terdengar suara rintihan pelan. Lirih. Seperti suara anak kecil yang menangis. Pak Harun menoleh ke kanan, dan di balik semak, terlihat sosok kecil menggigil. Seorang anak laki-laki, mengenakan baju SD kusam, tubuhnya kotor dan luka-luka. Tapi anehnya, wajah anak itu tak punya mata. Hanya cekungan kosong di tempat seharusnya mata berada. "Pak, tolong, antar saya pulang," ucapnya sambil mengangkat tangan. Pak Harun mundur perlahan, tapi suara tangisan itu terus memburunya. Semakin jauh ia berjalan, semakin dekat suara itu terdengar. Seakan anak itu menempel di telinganya, atau mungkin ada di belakang punggungnya sekarang. Langkah Pak Harun melemah. Hutan di sekelilingnya kini terasa seperti makhluk hidup, bernapas perlahan, mengintai dalam diam. Setiap kali ia melangkah, ranting bergoyang tanpa angin, dan dedaunan seolah berbisik, namun bukan dalam bahasa manusia. Seketika ia teringat pesan kakeknya dahulu, "Kalau kau tersesat di hutan dan semuanya terasa berbeda, jangan pernah menyebut nama siapapun. Karena yang kau panggil, mungkin bukan yang kau maksud." Pak Harun menunduk, menahan napas. Ia sadar, sesuatu sedang mengikutinya sejak ia bertemu anak kecil tanpa mata tadi. Bukan hanya mengikuti, makhluk itu seperti menunggu momen ia lengah. Tiba-tiba, tanah di bawah kakinya bergetar. Akar-akar pohon mencuat dari dalam tanah, melingkar seperti ular, menggeliat perlahan. Pak Harun buru-buru mundur,
Tapi di belakangnya ada suara. Suara berat, dalam, dan serak. "Manusia, kau mencium bau kami, bukan?" Pak Harun membeku. Ia tak menjawab. Di balik bayangan pohon, tampak sesosok tubuh tinggi besar dengan kepala seperti tengkorak rusa. Bertanduk panjang, tubuhnya dibalut kain lapuk dan tanah. Makhluk itu berjalan pelan, menunduk, menghirup aroma tubuh Pak Harun seperti mencium bau mangsa yang empuk. "Kau datang, tapi tak tahu jalan pulang. Biarkan kami bantu," katanya lagi. Tiba-tiba, suara tangisan anak kecil itu terdengar lagi. Tapi kini, berasal dari dalam dada makhluk itu. Pak Harun ingin lari. Tapi lututnya lemas. Tubuhnya gemetar. Ia akhirnya sadar ini bukan sekadar alam gaib. Ini adalah tempat di mana arwah-arwah yang lupa jalan pulang, dipelihara oleh penjaga-penjaga gelap. Malam seakan tak pernah berlalu di tempat itu. Langit yang mestinya terang karena siang, justru kelampekat tanpa cahaya sedikit pun. Pak Harun melanjutkan langkah dengan hati-hati, tapi setiap gerakannya seperti membangunkan sesuatu di balik semak-semak. Bayangan yang melintas cepat, tapi tak meninggalkan bentuk. Daun-daun kering yang ia injak tidak lagi mengeluarkan suara. Seolah tanah di bawahnya tidak mau membocorkan keberadaannya pada makhluk-makhluk yang diam-diam mengintai. Tiba-tiba, ia melihat cahaya samar di antara pepohonan. Seperti lampu pelita yang bergoyang pelan, seolah menuntunnya keluar. Tanpa pikir panjang, ia mengejarnya. Tapi setiap kali ia dekat, cahaya itu menjauh. Langkahnya makin cepat, napasnya tersengal. Hingga akhirnya ia tiba di sebuah lapangan kecil yang dikelilingi pohon-pohon besar. Di tengahnya, berdiri sesosok perempuan tua berambut panjang menjuntai sampai tanah. Wajahnya tak terlihat, tertutupi rambut kusam dan tubuhnya dibungkus kain putih berlumpur. Perempuan itu berdiri mematung, membelakanginya. Namun sebelum Pak Harun sempat berkata apa-apa, ia mendengar suara dari balik tengkuknya, padahal tak ada siapapun di belakangnya. "Jangan panggil dia. Itu bukan manusia. Dia hanya pinjam bentuk supaya kau mendekat." Pak Harun menoleh panik. Tapi tak ada siapa-siapa. Ketika ia menoleh ke arah perempuan itu lagi, sosoknya sudah menghilang. Hanya tersisa rambut panjang yang tergeletak di tanah, seperti jejak yang disengaja ditinggalkan. Angin menderu. Suara ketawa kecil, nyaring dan menggema, muncul dari segala arah. Dan dari bayang-bayang pepohonan, muncullah siluet-siluet aneh. Ada yang tanpa kepala, ada yang hanya berbentuk bayangan tanpa tubuh, dan ada pula yang berjalan mundur. Mereka semua mendekat perlahan. Pak Harun pun mulai sadar, ini bukan dunia yang hanya bisa ia lalui dengan kaki. Ini dunia yang menguji keyakinan dan ketakutan. Dan ia telah melangkah terlalu jauh untuk kembali begitu saja. Pak Harun mencoba mundur perlahan, tapi tubuhnya terasa berat, bukan karena lelah, melainkan seolah ada yang menahan dari balik punggungnya. Udara di sekitarnya membeku. Suara jangkrik yang biasa menemani malam di desa menghilang, digantikan oleh bisikan tak jelas yang seolah berasal dari dalam tanah. Bayangan-bayangan tanpa bentuk mulai mengelilinginya, bergerak tanpa suara, tanpa jejak. Mereka seperti asap hitam, namun memiliki tatapan. Bukan mata, tapi semacam kesadaran yang menekan batinnya, membuat napasnya tercekat. "Maafkan saya cuma mau pulang," bisiknya lirih. Tapi tanah di bawahnya retak. Bukan retak seperti longsor, melainkan seperti terbelah untuk menunjukkan sesuatu yang tersembunyi. Dari celah retakan itu, muncul tangan-tangan kecil berwarna abu-abu, menggeliat perlahan. Seolah mereka haus akan kehangatan manusia yang tersesat ke dunia ini. Pak Harun melompat ke belakang, tapi langkahnya tak menyentuh tanah.
Ia mengambang, entah karena bumi menolaknya atau dunia ini sudah tak mengenal gravitasi. Langit di atas berubah warna, dari kelam menjadi merah tua seperti darah yang mengering. Aroma amis menyebar. Pohon-pohon yang tadinya berdiri dia mulai bergerak, daunnya bergoyang meski tak ada angin, dan batangnya berderak seperti tulang patah. Dari kejauhan, terdengar suara gamelan, perlahan, merayap seperti suara dari dunia mimpi buruk. Suara-suara perempuan melantunkan tembang Jawa kuno, tapi dengan irama terbalik, membuat bulu kuduk berdiri. Di balik pepohonan, muncul lagi sesosok perempuan tua tadi. Tapi kini, ia merayap di tanah. Wajahnya menghadap ke belakang, dengan sorot mata putih bersih tanpa bola mata. Dan dari mulutnya yang menganga, suara anak kecil terdengar, berbisik, "Kalau ingin kembali, bayar dulu dengan sesuatu yang lebih berharga dari nyawa." Pak Harun terdiam. Mulutnya tak bisa bicara. Tangannya bergetar. Ia baru sadar, ia bukan lagi sekadar tersesat di kebun. Ia tengah berdiri di perbatasan dua alam, yang satu mengenal kehidupan, yang satu menolak lupa. Pak Harun mencoba memalingkan muka, tapi pandangannya tetap tertuju pada sosok perempuan tua itu, yang merayap perlahan, dengan wajah mengerikan, mulutnya menganga seperti ingin menelan malam. Di atas punggung perempuan itu, tampak sosok mungil, bayi, tapi anehnya, wajahnya rata, tanpa mata, hidung, ataupun mulut. Hanya kulit putih pucat yang menutup seluruh permukaannya. Perempuan itu mengangkat kepala, dan dalam bisikan parau ia berkata, "Ini anakmu, Harun, kau tak mengenalinya, karena kau tak pernah menyadari ia ada." Dada Pak Harun mencelos. Ia tak tahu harus percaya atau tidak. Tapi entah kenapa, ucapan itu menusuk batinnya lebih dalam dari luka manapun. Ia mundur, tapi langkahnya terasa berat. Bukan hanya karena rasa takut, tapi karena tanah yang ia injak ini berubah menjadi lumpur hitam pekat, lengket, menyeret, seakan tak mengizinkan ia pergi. Langit semakin merah. Pepohonan seperti mendekat, membentuk lingkaran yang menutup jalan keluar. Tak ada celah, tak ada terang. Semua seperti panggung besar, dan ia adalah satu-satunya tokoh utama dalam kisah tragis ini. Pak Harun berusaha berdoa, menyebut nama Tuhan dengan suara terbata. Tapi setiap kali ia mengucap, lidahnya seperti ditarik, seperti ada yang tak mengizinkan nama itu disebut di tempat ini. Allahu, gumamnya. Namun suara itu terdengar seperti diputar ulang ke belakang, menjadi sesuatu yang menyeramkan di telinganya sendiri. Ia menggigil, berusaha keras melawan rasa takut, tapi suara-suara dari dalam tanah makin keras, tangisan bayi, tawa perempuan, bisikan pria tua yang memanggil namanya. Lalu, perempuan tua itu berhenti merayap. Ia menatap Pak Harun, lalu berujar pelan, "Waktumu hampir habis." Dunia tak suka orang yang lupa minta izin sebelum masuk. Pak Harun baru sadar, ia belum membaca doa, belum pamit pada penjaga alam, belum mengucap salam kepada penguasa dimensi ini. Ia masuk terlalu dalam, terlalu gegabah, dan sekarang, ia ditahan, seperti tamu yang tak tahu adat. Dan dalam alam gaib, tamu yang tak tahu diri, bisa jadi tak pernah pulang. Langkah Pak Harun terhenti ketika kakinya menabrak sesuatu yang keras di dalam lumpur. Ia menunduk. Di bawah genangan air berlumpur itu, tersembunyi semacam batu nisan kecil, tak lebih tinggi dari betis. Lumut menutupinya, tapi ukiran di permukaan masih bisa terbaca samar-samar. Nama seseorang, tertulis dengan ejaan tua, Larasati, anak yang tak sempat menangis. Darah Pak Harun berdesir. Ia tak mengenal nama itu, tapi entah mengapa dadanya terasa sesak. Di sekelilingnya,
Akar-akar pohon menjulur turun seperti tangan yang ingin menggenggam. Di antara celah akar yang melingkar seperti pagar alam, tampak gundukan kecil, kuburan. Banyak. Tersembunyi. Belasan, mungkin puluhan. Semua tanpa pelita, tanpa doa, tanpa nisan layak, malam seolah berubah menjadi liang. Aroma tanah basah bercampur dengan bau busuk yang baru tercium sekarang. Bukan bangkai, tapi seperti wangi kemenyan basi yang terbakar tanpa restu. Lalu terdengar suara dari balik pepohonan, itulah rumah mereka yang dilupakan. Suaranya lirih, perempuan, sama seperti yang tadi. Tapi kini tak terlihat wujudnya. Suara itu menggema di seluruh penjuru. Pak Harun menoleh ke segala arah, tak tahu dari mana asalnya. Telinganya bergetar. Ia sadar, ia berdiri di tanah yang tak pernah diberi izin dibuka. Sebuah kebun yang menyimpan sejarah kelam, tempat korban dijadikan penebus atau tumbal. Tiba-tiba, satu akar besar bergerak sendiri, menggeser tanah di depannya. Dari dalam, muncul sebongkah kain putih kotor, dan di dalamnya ada sesuatu yang menggeliat. Pak Harun mundur. Nafasnya tercekat. Ia tahu, ia tak boleh menyentuhnya. Tapi matanya tak bisa berpaling. Lalu kain itu robek, dan di dalamnya tampak bayi. Sama seperti tadi. Tapi kali ini, bayi itu membuka matanya, dan memanggil dalam suara yang tak wajar, "Bapak, pulang." Pak Harun menjerit dalam hati. Ia ingin kabur, tapi tanah ini seakan menggenggamnya. Kebun yang ia anggap rezeki kini memperlihatkan wajah aslinya. Ladang para arwah, tempat roh-roh terusir dari dunia. Dan ia tahu, dirinya kini dianggap penyusup. Pak Harun berbalik, mencoba berlari dari tempat itu. Tapi langkahnya terasa berat, seolah kakinya menginjak tanah yang lengket dan penuh isapan. Kabut makin tebal. Setiap ia memutar badan, jalur yang tadi dilewatinya telah berubah. Pohon-pohon kini berdiri lebih rapat, akar-akar mereka mencuat seperti lidah yang menjilat tanah, dan suara-suara berbisik mengelilinginya. Bisikan itu tak lagi seperti suara wanita saja. Ada suara anak kecil yang tertawa pelan, suara lelaki tua yang menggumam, dan bahkan suara-suara yang hanya berupa erangan, dalam, berat, dan dingin. Ia tahu ia masih di kebunnya, tapi bentuknya telah berubah. Alam telah melipat ruang dan waktu, memenjarakan jiwanya di antara dimensi yang tak lagi manusiawi. Di kejauhan, samar-samar terlihat cahaya lampu minyak. Pak Harun bergegas ke arah cahaya itu, berharap itu jalan pulang. Tapi ketika ia sampai di sana, ia justru menemukan gubuk tua, bukan miliknya, bukan pula tempat yang dikenalnya. Gubuk itu reot, berdinding anyaman bambu kusam, dan atapnya terbuat dari daun rumbia yang lapuk. Dari dalam gubuk, terdengar suara merintih, seperti orang yang sedang kesakitan. Dengan rasa takut yang tak bisa ia sembunyikan, Pak Harun mendekat. Pintu gubuk itu terbuka sedikit demi sedikit dengan sendirinya, dan dari dalam, keluar aroma anyir yang mengingatkannya pada darah dan dupa terbakar. Di dalam gubuk itu, ia melihat sosok wanita yang membelakanginya. Rambutnya panjang dan menutupi hampir seluruh tubuhnya. Ia mengerang pelan. Di sampingnya, tergeletak potongan-potongan kain putih seperti pembalut bayi, berlumur darah kering. Pak Harun tak bisa bersuara. Kakinya ingin mundur, tapi tubuhnya justru bergerak maju. Ia seakan dipaksa masuk, seperti ada kekuatan yang menarik tubuhnya ke dalam ruang gelap itu. Sosok wanita itu tiba-tiba menoleh. Wajahnya bukan wajah manusia. Separuhnya rusak, menghitam, dan dari matanya mengalir air hitam pekat. Ia menatap Pak Harun dalam-dalam, lalu bertanya dengan suara parau, "Sudah kau lihat rumahku?"
kenapa tak kau bawa pulang yang kutitipkan?" Pak Harun tak mengerti. Tapi dadanya nyeri, seolah mengandung beban yang tak pernah ia sadari sebelumnya. Ia berbalik, tapi gubuk itu telah menutup. Suara perempuan itu bergema di kepalanya. Dan disinilah ia tahu, jalan pulang bukan hanya soal arah, tapi tentang kesadaran bahwa ada batas yang telah ia langgar, dan kini, ia mungkin tak diizinkan kembali dengan utuh. Pak Harun terdiam di ambang pintu gubuk yang telah tertutup rapat. Nafasnya memburu, tubuhnya gemetar, dan jantungnya berdentum seperti ingin meloncat dari dadanya. Ia mencoba berpaling, tetapi matanya terus tertuju ke gubuk tua yang kini terlihat lebih gelap dan suram dari sebelumnya. Sekujur tubuhnya terasa dingin, seperti ditarik ke dalam sumur tua yang lembab dan busuk. Angin berhembus pelan, membawa serta suara-suara lirih dari balik pepohonan. Suara yang memanggil namanya, dengan nada yang mengenal, akrab, sekaligus menakutkan. Seperti suara ibu yang kecewa, suara istri yang menangis, atau suara anak kecil yang terabaikan. Suara-suara itu menyatu menjadi satu, dan dari udara yang menggigil itu, muncul sebuah bisikan, "Harun, kau lupa siapa yang menunggumu di sini." Pak Harun menggigit bibirnya, berusaha menahan ketakutan. Ia berjalan mundur perlahan, matanya mencari-cari jalan keluar, namun dimanapun ia melihat, semuanya terlihat sama. Pohon-pohon tinggi, akar bersilang, dan tanah yang tak dikenalnya. Ia mulai meragukan apakah ini benar-benar kebunnya, atau sekadar tiruan yang diciptakan sesuatu untuk menjebaknya. Tiba-tiba, ia melihat sesuatu di tanah. Sebuah batu nisan kecil, tertancap miring dan setengah terkubur oleh dedaunan kering. Ia mendekat, tangan gemetar membersihkan permukaan nisan itu, dan membaca nama yang terukir samar, Sari, lahir 1989 dan wafat 1996. Tubuh Pak Harun melemah seketika. Nama itu begitu dikenalnya. Anak tetangganya dulu, gadis kecil yang hilang misterius bertahun-tahun lalu, saat bermain di kebun belakang rumah. Saat itu tak ada yang menemukannya. Semua mengira ia diculik atau hanyut. Tapi, kenapa namanya ada di sini? Seketika udara di sekelilingnya berubah. Lebih pekat, lebih berat. Dari balik kabut, muncul siluet tubuh mungil, berdiri tak jauh dari batu nisan itu. Rambutnya panjang menutupi wajah, kakinya telanjang dan kotor. Ia berdiri mematung, tapi terasa seolah menatap langsung ke dalam jiwa Pak Harun. Lalu suara anak kecil itu berbisik, pelan namun jelas, "Om Harun, kenapa dulu Om biarkan aku sendiri waktu itu?" Napas Pak Harun tercekat. Tangannya gemetar. Ia tahu sekarang, gubuk tua itu bukan sekadar bangunan reot. Ia adalah penjara bagi jiwa-jiwa yang pernah diabaikan, dilupakan, atau tidak sempat diselamatkan. Dan sekarang, gubuk itu menagih janji-janji lama yang tak pernah ditepati. Pak Harun mencoba mundur perlahan, menjauh dari batu nisan kecil itu. Namun langkahnya berat, seakan tanah yang dipijaknya ingin menahan kakinya tetap di sana. Angin tak lagi hanya membawa dingin, tapi juga aroma besi, seperti darah yang mengering di tanah. Suara gemerisik dari balik semak-semak terdengar makin jelas, seolah sesuatu sedang bergerak perlahan, mengelilinginya. Ia berusaha menguatkan diri, memalingkan wajah dari sosok gadis kecil tadi. Tapi suara itu terus mengikutinya, memanggil-manggil namanya seperti nyanyian anak kecil yang patah nadanya. "Om Harun, Om belum minta maaf." Dengan napas berat, Pak Harun mulai berlari, menembus rimbunnya pepohonan. Ia tak tahu arah, hanya mengikuti nalurinya yang terus memaksanya menjauh. Tapi kemanapun ia berlari, semuanya terasa seperti lingkaran yang tak berujung. Pohon yang sama, akar yang sama, dan bau yang sama,
bau tubuh basah yang membusuk di antara daun-daun. Tiba-tiba, ia melihat jalan setapak. Jalan tanah yang tak asing. Itu jalan pulang ke rumahnya. Matanya membelalak, ada harapan yang tumbuh. Ia mempercepat langkahnya, hampir menangis karena lega. Namun, ketika kakinya mulai menapaki jalan itu, ia melihat sesuatu berdiri di ujung jalur. Sosok wanita, mengenakan kain lusuh, rambut panjang menutupi seluruh wajah, berdiri membelakangi cahaya. Diam tak bergerak, tapi tubuhnya bergoyang pelan ke kiri dan kanan. Di tangan kirinya, tergenggam erat boneka usang yang mengenaskan, sementara tangan kanannya menunjuk ke arah Pak Harun. Seketika itu juga, tubuh Pak Harun membeku. Ada sesuatu dalam sosok itu yang membuat jiwanya ingin melarikan diri, bahkan sebelum tubuhnya sempat bergerak. Sosok wanita itu tiba-tiba berbisik, suaranya menggema langsung di telinga Harun, padahal mulutnya tak terbuka. Setiap langkahmu bukan menjauh, tapi semakin dekat. Kau pikir kau bisa pulang setelah melihat yang tak seharusnya? Langit mendadak gelap. Jalan tanah itu lenyap. Kini hanya ada pohon, kabut, dan rasa putus asa. Harun menyadari sesuatu, tempat ini tak mau melepaskannya. Alam ini hidup. Dan ia, kini, menjadi bagian darinya. Hari seakan tak pernah berganti. Entah sudah berapa lama Pak Harun berada di tempat itu. Jam tak lagi berarti. Langit tetap kelam, tanpa cahaya matahari maupun rembulan. Bahkan kokok ayam atau suara jangkrik pun tak terdengar, seperti waktu sendiri pun enggan berjalan di alam ini. Tubuh Pak Harun mulai lelah. Rasa haus dan lapar perlahan menyiksa, tapi yang lebih menyesakan adalah rasa takut yang tak juga reda. Setiap ia duduk dan mencoba menenangkan diri, bayangan-bayangan itu datang. Wajah anak kecil, mata kosong, dan bisikan lirih yang menuntut permintaan maaf. Ia menunduk, mengingat sesuatu. Dulu, bertahun lalu, ia pernah tak sengaja menebang pohon kecil di belakang kebun, hanya karena ingin membuat jalan pintas. Pohon itu tampak biasa, tapi warga desa sempat memperingatkannya. Itu tempat berdiamnya sesuatu, jangan usik. Tapi Pak Harun tak percaya, menganggap itu mitos. Dan kini, bayangan pohon itu kembali menampakkan diri, tapi bukan sebagai tumbuhan biasa. Dari batang yang tertebang, muncul wajah-wajah manusia, menganga dalam diam, seolah pohon itu telah menyimpan banyak jiwa yang terjebak. Di kejauhan, terdengar tangis, pelan, serak, seperti suara seorang ibu yang kehilangan anak. Tangisan itu tak berasal dari satu arah, tapi dari segala penjuru, menyelimuti Harun dalam kesunyian yang mengerikan. Ia menutup telinga, berjongkok, menggigil. Lalu, dari balik semak, sosok wanita tua muncul perlahan. Kulitnya keriput, matanya tajam seperti menembus batin. Tapi anehnya, ada ketenangan dalam caranya melangkah. Wanita itu berdiri di depan Pak Harun, lalu berkata lirih, "Kalau kau ingin pulang, kau harus mengakui. Kau harus jujur pada alam, pada dirimu, dan pada yang kau lukai." Kalimat itu menggema di pikirannya. Jujur? Tentang apa? Ia tak tahu pasti. Tapi satu yang ia rasakan, beban masa lalunya belum selesai, dan alam ini, alam gaib ini, tak akan membiarkannya kembali sebelum semuanya diselesaikan. Pak Harun berdiri kaku. Kata-kata wanita tua itu berputar-putar di kepalanya, seperti mantra yang mengadu perasaannya. Ia mencoba mengingat semua yang pernah ia lakukan, hal-hal kecil yang mungkin dulu ia anggap sepele, tapi ternyata punya dampak yang tak terduga. Langkahnya goyah, namun perlahan ia bergerak, mengikuti arah kemana sosok wanita tua itu berjalan.
Mereka menyusuri jalan setapak yang tidak pernah ada sebelumnya, tertutup oleh semak dan kabut, namun terbuka saat ia mulai melangkah dengan keyakinan. Di sepanjang jalan itu, bayangan-bayangan masa lalu muncul di antara pepohonan. Ia melihat dirinya yang dulu, muda, kuat, namun keras kepala. Ia ingat betapa sering ia menolak nasihat warga tua, mengabaikan pantangan, dan menganggap alam hanyalah milik manusia. Ia melihat bayangan ketika ia menebang pohon larangan, tempat orang tua dulu sering meletakkan sesajen kecil, tanda penghormatan kepada penghuni yang tak kasat mata. Tiba-tiba, jalan itu membawanya ke sebuah tempat terbuka. Di tengah-tengahnya berdiri sebuah pohon tua, tapi berbeda dari pohon lainnya. Batangnya hitam pekat, namun mengeluarkan cahaya redup keperakan. Daun-daunnya bergerak meski angin tak berhembus. Di hadapan pohon itu, wanita tua tadi berdiri, memandang Harun dengan tajam. Ia berkata pelan, "Bersujudlah, bukan karena kami ingin disembah, tapi karena kau harus merendahkan hatimu." Harun menunduk, lututnya menyentuh tanah lembab. Suaranya bergetar saat ia mengucap, "Saya menyesal atas semua yang saya rusak. Saya tidak tahu, atau lebih tepatnya, saya tidak mau tahu." Air mata mengalir tanpa ia sadari. Dan untuk pertama kalinya sejak ia tersesat, udara terasa lebih hangat. Kabut mulai menipis. Suara jangkrik terdengar samar, dan pohon itu perlahan memudar, menyisakan cahaya yang menembus langit kelam. Pak Harun belum tahu apakah ia akan benar-benar bisa kembali. Tapi ia merasa, jalan pulangnya sudah terbuka. Saat Pak Harun membuka mata, ia mendapati dirinya berdiri di tepi kebun yang sudah ia kenali. Kabut telah menghilang, sinar matahari menyusup malu-malu di balik rimbunnya pepohonan. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Udara terasa lebih tenang, lebih bersih. Seperti habis diguyur hujan, meski tanah di sekitarnya kering, ia melihat sekeliling. Gubuk tua itu sudah tak ada. Hanya rerumputan tinggi dan pohon-pohon lebat yang tampak tenang dalam diam. Langkahnya berat saat ia mulai menapaki jalan setapak menuju rumah. Ada rasa ganjil yang mengendap di dadanya. Seolah dunia ini masih sama, tapi ia sendiri tidak lagi seperti sebelumnya. Sesampainya di pinggiran desa, ia melihat beberapa tetangga menatap heran. Salah satu dari mereka, Pak Anas, berlari kecil menghampirinya. "Pak Harun?" "Astaga, Bapak kemana saja? Kami sudah cari kemana-mana. Sudah seminggu Bapak hilang." Harun terdiam. Seminggu? Ia merasa hanya semalam. Suasana sekitar semakin aneh terasa. Ia mencoba menjawab, tapi hanya bisa berkata, "Saya tersesat." Di balik kata itu, tersimpan segunung rahasia yang tak bisa ia jelaskan. Tentang wanita tua, tentang alam gaib yang nyaris menelannya, tentang penyesalan yang menyelamatkannya. Hari-hari setelah itu tak pernah sama. Pak Harun menjadi lebih pendiam, lebih menghargai keberadaan alam dan orang-orang di sekitarnya. Ia menanam kembali pohon-pohon yang dulu ia tebang. Ia menata kembali kebunnya tanpa merusak aliran air atau merobohkan semak liar yang tumbuh. Dan yang paling penting, setiap ia masuk ke kebun, ia selalu menunduk sejenak, berbisik pelan, "Maaf," dan "Terima kasih." Seolah ia tahu, meskipun ia sudah kembali, alam tak pernah lupa. Meski Pak Harun telah kembali ke desanya, ketenangan sejati belum sepenuhnya datang. Malam-malamnya sering terbangun dengan napas memburu, diguyur mimpi-mimpi yang terasa lebih nyata daripada sekadar bunga tidur. Dalam mimpi itu, ia kembali berdiri di tengah hutan yang sunyi, dengan suara lonceng kecil menggema di kejauhan, dan bayangan perempuan tua berdiri di balik kabut, menatap tanpa kata.
Siang hari ia mencoba mengalihkan pikirannya. Ia kembali mengurus kebun, menyambung silaturahmi dengan warga, dan bahkan mulai aktif ke masjid. Namun, ada sesuatu yang tak bisa ia singkirkan dari batinnya. Setiap kali ia menoleh ke arah rumpun bambu di pinggir kebun, ia merasa ada sepasang mata memperhatikannya. Tetangganya mulai berbisik. Beberapa orang berkata aura Pak Harun berubah, lebih kalem, tapi juga terasa berat. Seperti seseorang yang sedang menanggung beban besar yang tak terlihat. Satu malam, ketika sedang duduk sendiri di serambi rumah, ia mencium bau yang sangat dikenalnya, campuran wangi bunga dan tanah basah. Angin malam bertiup lembut, dan untuk sesaat, ia melihat bayangan hitam melintas cepat di depan rumahnya. Ia tak beranjak. Hanya menatap langit malam sambil berbisik, "Aku sudah belajar. Aku sudah berubah. Jika kau masih mengawasiku, terima kasih karena kau membuatku mengerti arti hidup yang sesungguhnya." Dan angin pun berembus lebih pelan setelah itu. Daun-daun tak lagi gaduh, dan malam kembali tenang. Namun, sejak saat itu, Pak Harun tahu, alam gaib memang tak selalu menyerang dengan kekerasan. Kadang, ia hanya ingin dikenali dan dihormati. Malam itu, Pak Harun tertidur lebih awal dari biasanya. Tubuhnya lelah karena seharian bekerja di kebun, namun pikirannya tetap penuh dengan rasa penasaran. Ia belum sepenuhnya memahami apa sebenarnya yang terjadi di dalam alam gaib itu. Tapi malam itu berbeda, karena untuk pertama kalinya, mimpi yang datang bukanlah teror, melainkan sebuah petunjuk. Dalam mimpinya, ia melihat dirinya berjalan di jalan setapak yang tak asing, jalan menuju ke kebun. Namun semuanya tampak lebih cerah, lebih hidup. Daun-daun berkilau seperti kaca, dan suara-suara dari hutan tak lagi menyeramkan, melainkan menenangkan. Tiba-tiba, dari balik pepohonan, muncul sosok perempuan tua yang pernah menuntunnya keluar dari kegelapan hutan. Tapi kali ini, ia tak tampak menakutkan. Wajahnya damai, dan suaranya lembut. "Kau telah melewati batas, Harun, bukan untuk dihukum, tapi untuk belajar. Tak semua manusia kuat menahan keinginan, dan tak semua diberi kesempatan untuk kembali." Pak Harun hanya menunduk dalam mimpi itu, seakan tubuhnya tahu bahwa ia sedang dinasihati oleh sesuatu yang lebih tua, lebih dalam daripada sekadar manusia. Jangan lupakan apa yang kau lihat. Jangan abaikan apa yang kau rasakan. Sebab bukan hanya kau yang hidup di bumi ini. Saat ia menoleh untuk bertanya lebih jauh, sosok itu sudah menghilang. Hanya suara-suara alam yang tertinggal, menyisakan perasaan penuh haru. Ia terbangun dengan tubuh berkeringat, tapi hatinya tenang. Seolah mimpi itu bukan sekadar bunga tidur, melainkan peringatan terakhir dari alam yang tak terlihat. Pak Harun pun bangkit dari tempat tidurnya. Ia tahu, kini hidupnya bukan lagi tentang bertahan hidup, tapi tentang menjalani hidup dengan kesadaran baru, bahwa dunia ini jauh lebih luas daripada apa yang bisa dilihat mata. Setelah mimpi yang memberi ketenangan itu, Pak Harun menjalani harinya dengan lebih hening dan penuh makna. Ia kembali ke kebun seperti biasa, membawa bekal dan parang, tapi tidak membawa niat untuk menantang alam seperti sebelumnya. Ada rasa hormat yang lebih dalam tumbuh di dalam dirinya, terutama setelah pengalaman luar biasa yang belum berani ia ceritakan kepada siapapun. Namun, ketika matahari mulai tenggelam dan bayangan pepohonan makin panjang, sesuatu menarik perhatiannya. Di ujung kebun, tempat di mana ia dulu merasa disesatkan oleh jalan yang tidak berujung, terlihat sosok bayangan berdiri tegak di antara semak. Bayangan itu tak bergerak, hanya berdiri menghadap ke arahnya. Pak Harun berdiri diam, tidak mendekat, tapi juga tidak mundur. Perasaan takut memang masih ada,
tapi kini bercampur dengan kehati-hatian yang matang. Ia menyadari bahwa tidak semua yang tampak menyeramkan itu jahat, dan tidak semua yang tampak tenang itu baik. Bayangan itu perlahan melangkah mundur, masuk ke rimbunnya semak. Tak ada suara. Tak ada gesekan daun. Hanya udara yang tiba-tiba dingin. Pak Harun menggenggam parang di tangannya, tapi tidak untuk melukai. Ia tahu kalau itu adalah panggilan. Atau mungkin peringatan. Seakan ada sesuatu yang belum selesai, yang masih menantinya di antara pohon-pohon itu. Kalau memang kau masih mengikutiku, gumamnya pelan dalam hati, jangan buat aku tersesat lagi, cukup beri aku petunjuk. Langit mulai gelap. Ia pun memilih pulang. Tapi saat menoleh ke belakang sekali lagi, tak ada jejak, seolah sosok itu hanya bayangan pikirannya. Namun, di tanah yang ia lewati, ada bekas langkah kecil, dan bukan jejak kakinya. Sejak melihat bayangan di ujung kebun, Pak Harun diliputi rasa ingin tahu yang tak tertahankan. Di balik ketakutannya, ada dorongan untuk memahami apa sebenarnya yang pernah menyesatkannya. Ia pun memutuskan untuk kembali menyusuri jalur itu keesokan harinya, tapi kali ini dengan langkah hati-hati dan penuh doa. Pagi itu, udara terasa lebih berat. Matahari memang bersinar, tapi sinarnya seperti tersaring kabut tipis yang tidak biasanya ada di kampungnya. Pak Harun melangkah menyusuri jalur sempit yang dulu membawanya ke alam tak dikenal. Namun, sekarang ia lebih tenang, lebih siap. Setiap pohon ia amati. Setiap suara burung ia dengarkan. Tapi anehnya, saat ia memasuki area semak yang dulu membingungkan, semuanya menjadi senyap. Tak ada suara. Tak ada angin. Seperti masuk ruang yang terisolasi dari dunia nyata. Lalu ia melihatnya, sebuah celah samar di antara dua pohon besar. Seperti pintu, tapi bukan pintu biasa. Ia tidak benar-benar terlihat, tapi terasa, seperti undangan untuk melangkah masuk, atau peringatan untuk tidak mendekat. Pak Harun berdiri mematung. Ia bisa saja kembali. Tapi ada suara dalam dirinya yang berkata, kalau kau ingin mengakhiri semuanya, kau harus melewati ini. Dengan nafas yang dalam dan doa yang lirih, ia pun melangkah ke arah celah itu. Dan saat ia menembusnya, ia tak lagi berada di kebun miliknya. Ia berada di tempat yang tak pernah tercatat di peta manapun. Tempat yang terasa hidup, tapi asing. Tanahnya berembun, pohonnya berbisik. Langitnya kelabu meski waktu masih pagi. Pak Harun sadar, ia telah membuka pintu yang tak seharusnya. Di balik celah yang ia lewati, Pak Harun berdiri di sebuah dunia yang aneh. Tak ada suara ayam, tak ada suara daun yang digerakkan angin. Tapi segala sesuatu di sana terasa, sadar. Seperti sedang mengamatinya. Pohon-pohon besar menjulang tinggi, kulitnya hitam seperti arang, dan daunnya mengeluarkan aroma samar yang mengingatkannya pada dupa kemenyan. Langkah kakinya berat. Seolah setiap tanah yang diinjaknya menahan telapak kakinya agar tak pergi. Ia mulai merasakan hawa yang sangat dingin, seperti menembus hingga ke tulang. Namun di tengah rasa takut itu, ia melihat sesuatu. Cahaya kecil. Titik terang di antara kabut abu-abu. Ia mengikuti cahaya itu. Semakin ia mendekat, semakin terasa suara lirih, seperti suara anak kecil yang memanggil. Aba, pulang. Suara itu menghantam batinnya. Ia tahu itu bukan dari dunia ini. Tapi ia tak bisa menolak panggilan itu. Dalam cahaya itu, tiba-tiba muncul bayangan samar anaknya yang telah lama tiada. Anak yang dulu meninggal saat masih kecil karena sakit. Wajahnya tenang. Matanya teduh. Dan ia menunjuk ke belakang Pak Harun.
Ketika ia menoleh, jalan setapak itu muncul. Jalan tanah merah yang lurus, dihiasi pepohonan yang mulai kembali seperti biasa. Burung kembali bersuara. Angin mulai berhembus. Ia pun berjalan menyusuri jalan itu. Langkah demi langkah, cahaya di sekitarnya semakin kuat, hingga akhirnya ia membuka mata dan tersadar. Ia duduk di tanah dekat kebunnya, tepat di bawah pohon besar yang dulu hampir menelannya. Orang-orang kampung menemukan dia pagi itu, pucat dan lemas, tapi hidup. Setelah kejadian itu, Pak Harun berubah. Ia tak lagi berburu hasil kebun tanpa batas. Ia mulai rajin ke musola, sering membantu tetangga, dan selalu menasehati anak-anak muda kampung agar tidak sembarangan masuk ke hutan, apalagi saat maghrib. Dan ketika ada yang bertanya tentang pengalaman itu, ia hanya berkata lirih, di antara pohon dan kabut, kadang ada dunia lain yang tidak suka diganggu. Bersikaplah sopan dimanapun kau berpijak, karena dunia ini bukan cuma milik kita. Pesan moral, kita hidup berdampingan dengan alam dan yang tak kasat mata. Rasa hormat dan hati-hati adalah kunci agar kita tidak tersesat, baik secara harfiah maupun dalam hidup. Jangan sombong di tempat yang bukan milikmu. Dan yang paling penting, selalu ingat pulang sebelum terlalu larut. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri akan selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding, dan jika mau request judul cerita, silahkan komen di kolom komentar di bawah. Kami akan buatkan untuk kalian.